Di video kali ini kita masih akan membahas tentang lingkaran bagian ke-6, yaitu menghitung panjang garis singgung lingkaran untuk kelas 8 semester 2. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Sebuah lingkaran berpusat di titik P. Kemudian kita tentukan sebuah titik sembarang, kita beri nama Q. Nah, dari titik Q ini kita bisa membuat satu buah garis singgung. Di sini garis singgungnya kita beri nama QR. Sedangkan PQ sendiri merupakan jari-jari lingkaran. Lalu dari titik P dengan titik R, jika kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku PQR. Di mana PQ-nya merupakan jari-jari, QR-nya garis singgung. Nah, untuk mencari panjang garis singgung QR, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa kita gunakan rumus Pitagoras? Yaitu tadi karena PQR membentuk segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari besar QR, kita gunakan rumus QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Kalian pasti ingat ya rumus Pitagoras yang sudah kita bahas di bab sebelumnya ya. Jika mencari salah satu sisi siku-siku, nah di sini karena QR-nya sisi siku-siku, maka sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain. Yaitu akhirnya kita dapatkan di sini QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Contoh soal. Diketahui jari-jari lingkaran PQ, kalian perhatikan ya gambar di bawah ya. Ibu ulang, diketahui jari-jari lingkaran PQ sama dengan 6 cm. Panjang PR-nya 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah panjang garis singgung QR. Oke, kita gunakan rumus Pitagoras ya. Garis singgung QR atau QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Rumus yang sudah kita tulis tadi ya. Nah, karena PR-nya sudah diketahui, PQ-nya juga sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. QR kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. QR kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. QR kuadratnya sama dengan 64. Karena di sini masih QR kuadrat, maka kita harus cari QR-nya. Bagaimana caranya? Kita tinggal akar. Yaitu QR sama dengan akar 64. Berarti QR-nya atau panjang garis singgung lingkarannya adalah 8 cm. Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas tentang garis singgung yang melalui titik tepat pada kurva lingkaran, maka sekarang kita akan membahas tentang garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jumlah garis singgung yang bisa dibuat dari titik di luar lingkaran adalah 2 garis singgung. Ingat, 2 garis singgung ya yang bisa dibuat dari titik di luar lingkaran. Coba kalian perhatikan lingkaran atau gambar di bawah ini. Sebuah lingkaran berpusat di titik P, kemudian kita buat sembarangan titik di luar lingkaran. Di sini kita kasih nama titiknya adalah Q. Dari titik Q ini kita bisa membuat 2 buah garis singgung. Oke, kita buat dulu garis singgung pertama. Kita tarik dari Q menuju lingkaran sehingga dia bertemu di satu titik. Di sini titiknya kita beri nama R. Lalu kita buat lagi garis singgung yang kedua dari titik Q ini. Kita tarik garis ke lingkaran. Ternyata bersinggungan dengan titik S pada lingkaran. Oke, lalu kita buat garis jari-jarinya dari P ke titik R dan titik S. Lalu P-nya kita tarik garis juga ke titik Q yang berwarna merah ini ya. Kalau kalian perhatikan, maka garis itu membentuk gambar layang-layang. Jadi gambar layang-layang ini sebenarnya adalah gabungan dari 2 buah segitiga siku-siku. Oke. Nah, di sini garis singgungnya kan ada 2, yaitu QR dan QS. Sedangkan jari-jarinya juga ada 2, yaitu PR dan
PS. Ibu ulangi, PR atau PS ini merupakan jari-jari. QR atau QS merupakan garis singgung. Maka dari gambar layang-layang itu kita bisa mendapatkan dua buah rumus. Rumus pertama yaitu mencari panjang garis singgung QR. Maka rumusnya menjadi QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Rumus kedua, QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. Kalau kalian perhatikan, panjang garis singgung QR atau QS ini sebenarnya panjangnya pasti sama. Kenapa sama? Karena mereka menggunakan rumus PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Ingat PQ-nya kan sama ya, di sini PQ kuadrat juga dikurangi PS kuadrat. Sedangkan PR dan PS-nya sendiri merupakan jari-jari. Berarti kan kesimpulannya PR dan PS besarnya juga sama. Dari hal itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa panjang garis singgung QR dan QS besarnya juga pasti sama. Jadi kalian kalau mau menghitung garis singgung cukup menggunakan salah satu rumus itu saja. Boleh yang atas maupun yang bawah. Karena hasilnya pasti sama. Contoh soal berikutnya. Kalian perhatikan gambarnya. Lingkaran berpusat di titik P. Dan kalian perhatikan ya, membentuk sebuah layang-layang. Soalnya diketahui jari-jari PR atau PS ya, sama saja. Itu besarnya adalah 15 cm. Kemudian panjang PQ-nya adalah 25 cm. Hitunglah panjang garis singgung QR atau QS. Oke, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa kita cukup menggunakan salah satu rumus untuk mencari QR atau QS-nya. Karena hasilnya pasti sama. Oke, kita cari dulu ya yang QR-nya saja. Berarti QR kuadrat kita gunakan ya rumusnya. QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Sudah diketahui ya angka-angkanya, berarti kita tinggal masukkan rumusnya. QR kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. QR kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225. QR kuadrat hasilnya adalah 400. QR sama dengan akar 400. Berarti kesimpulannya QR sama dengan 20. QR sudah dapat berarti QS-nya juga kita pasti langsung dapat karena besarnya sama ya. Berarti QS-nya juga 20 cm. Sampai di sini dulu pembahasan tentang panjang garis singgung lingkaran. Sampai jumpa lagi di pembahasan lingkaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.